menyenangkan khotbah, mari kita menyanyikan lagu Kenaikan Syukurku. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untukku. Sama-sama naikkan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari buka kitab kita pada pasal Ulangan ayatnya yang ke-15 dari pasal ayat 1 sampai 23. Saya bacakan. Tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, seorang saudaramu dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpah yang cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau yang miskin itu tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal ini akan menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu.
Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani, maka ia akan bekerja padamu selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau lepaskan dia dengan tangan yang hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, haruslah kau berikan itu kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak akan mau meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia dari sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dan dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian, maka Tuhan Allahmu akan memberikan hati kepada engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Anak sulung ternak. Segala anak sulung jantan yang lahir di lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu engkau harus memakan dagingnya. Tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat ataupun yang buruk, maka janganlah engkau menyelaminya bagi Tuhan Allah. Di dalam tempatmu, boleh engkau baik orang najis maupun orang tahir memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan. Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Itulah isi ayat tersebut. Nah, dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, yaitu Ulangan pasal 15 ayat 1-23, itu berkata tentang berlaku adil. Nah, seringkali kita sebagai umat Tuhan memiliki standar ganda. Standar gimana tuh? Karena berkatnya kita terima, tetapi di sisi lain kita enggan memberi berkat yang kita terima ini kepada orang lain. Kasihnya memang kita nantikan selalu, tetapi kita pilih-pilih dalam mewartakan kasih. Misalnya, kalian atau kita, bahkan saya sendiri, mempunyai saudara. Kita harus bersikap adil kepada saudara kita, agar kita bisa memberikan kasih yang kita miliki untuk saudara maupun sesama kita. Sesungguhnya, kita tidak ada berubahnya dengan dunia dan segala nilai yang dianutnya. Perikop atau tujuan kita kali ini sangat amat menarik sekali, yaitu kitab yang kita baca hari ini, yakni Ulangan 15, dibingkai dalam percakapan mengenai hukum-hukum Tuhan Yesus yang disampaikan kepada umat Israel. Segala aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan kita terhadap hukum-hukum tersebut, terkhusus pada pasal 15, Tuhan berbicara tentang keadilan dan bagaimana kesejahteraan seharusnya menjadi sesuatu yang harus kita rasakan bersama. Nah, pada paruh pertama percakapan tersebut, yakni yang ada di ayat 1-11, Tuhan membawa ketetapan mengenai penghapusan hutang-hutang pada tahun ke-7. Dalam tahun tersebut, seluruh utang seseorang akan hilang, akan dihapuskan, kecuali utang orang-orang asing. Kenapa utang mereka harus dihapuskan? Karena mereka
adalah orang-orang yang miskin. Jika terus dibebani utang, tidak ada kesejahteraan lagi dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga halnya pada soal kepemilikan budak. Nah, pada masa itu, memiliki budak adalah hal yang sangat amat wajar pada masa umat Israel. Namun, orang Israel dituntut untuk membebaskan budak mereka. Kenapa? Karena adanya prinsip keadilan serta dengan penghapusan utang itu. Yang menjadi semangat dari hukum ini adalah pembebasan serta keadilan. Kemudian, umat diundang untuk mempersembahkan korban makanan mereka berupa anak sapi, kambing, serta domba yang tidak cacat. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dalam hal apapun dan tidak dibutakan oleh harta benda yang kita miliki. Dari ayat ini juga kita belajar bahwa kita harus berkaca pada hidup kita sendiri, bukanlah kita sering melihat dari perlakuan orang lain yang tidak adil terhadap kita. Satu hal yang kita pahami, yang harus kita perbuat, yaitu menangkap perintah Tuhan dengan perilaku penindasan. Itulah khotbah tadi saya dan ayat yang kita baca di Ulangan pasal 15. Untuk menutup ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekiranya Engkau bisa memberikan kesehatan pada hamba-Mu ini Tuhan, dan juga orang-orang yang sekitar kami Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami bisa bersikap adil kepada-Mu, orang sesama kita Tuhan, agar kita bisa bersikap adil kepada-Mu juga Tuhan, sehingga kita bisa melakukan seluruh perintah yang diberikan-Mu kepada kami semua yang ada di sini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.